Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ada Cerita. Dimana kali ini saya tidak akan membahas cerita komik DC, tapi akan mereview movie animasi Injustice. Dimana inilah dia 5 hal yang akan menjadi perbedaan antara movie-nya dengan komik Injustice. Oke, untuk movie DC 1 ini merupakan movie yang dirilis pada tahun 2021 pada bulan Oktober ini dan diproduksi oleh DC Entertainment dan tentunya Warner Bros. Animation, yang akan mengangkat salah satu cerita terbaik dari DC Universe yang tak lain adalah Injustice, yaitu saat para pahlawan harus saling berselisih mempermasalahkan konsep keadilan yang terjadi di antara dua kubu besar, yaitu Superman dan Batman, yang mana semua itu dipicu oleh aksi Joker dengan membuat Superman membunuh Lois Lane bersama kandungan anaknya. Nah, untuk movie-nya sendiri bisa dibilang lebih mengangkat event Injustice untuk tahun pertama atau Year One. Nah, kenapa saya bisa bilang lebih condong ke Year One? Ya, karena akui saja jika ceritanya tidak seperti komiknya di Year 2 atau Year 5, atau bahkan di Injustice kedua. Dan oke lah, tak perlu berlama-lama lagi, mari kita masuk ke pembahasan 5 perbedaan antara movie-nya dengan komik Injustice. Pertama, peran para karakter DC. Nah, hal pertama yang akan kita bahas tentang perbedaan antara movie animasi dengan komik Injustice, yaitu tentang peran para karakter DC. Dimana pada komik Injustice, setiap karakter memiliki peran yang krusial, baik dari kubu Superman, yang secara langsung maupun tidak, mereka akan membantu tegaknya rezim Superman, maupun dari kubu Batman, sebagai kubu yang berusaha menolak dan melawan konsep keadilan yang keji dari Superman. Di mana beberapa pahlawannya yaitu seperti Wonder Woman, yang merupakan salah satu karakter antagonis dari cerita Injustice. Apalagi ditambah dengan didikannya sebagai seorang warrior sejak kecil, di mana hal itu tentu membuat sosok Wonder Woman kurang memiliki moral dalam aksi membunuh dan menghabisi siapapun yang melawan rezim atas nama keadilan. Di mana ia juga sangat mempengaruhi idealisme Superman untuk terus melakukan rezim kejinya. Dan seperti sebelumnya, Diana bahkan membantu Superman untuk menghabisi beberapa superhero yang melawan mereka. Lex Luthor. Untuk perannya sendiri, sebenarnya juga sangat krusial di cerita Injustice, karena di awal kisah, Luthor akan membantu Superman dalam menegakkan rezimnya. Meskipun akhirnya, Luthor akan memberontak dan mulai berpihak kepada kubu Batman, yang dengan membantunya untuk menyediakan setiap peralatan, senjata, bahkan alat untuk menghubungi atau mencari alternate universe, di mana bencana di dunia mereka ini tidak pernah terjadi. Komisaris James Gordon. Ia juga memiliki peran yang cukup besar dalam memicu Gotham sebagai kota yang akan melawan dan menolak keras rezim Superman. Sekaligus, ia adalah yang juga mengambil kendali untuk menyatukan para GCPD, bahkan para pahlawan Gotham untuk bersatu. Di mana saat itu, Batman diceritakan sedang cuti karena luka parah yang disebabkan oleh Superman. Barry Allen alias The Flash. Dan mungkin inilah peran yang menyebabkan kita menjadi syok saat melihat movie Injustice, yaitu kematian The Flash yang useless. Kematian yang membuat kalian, terutama yang sudah membaca komiknya, pasti menjadi kesal. Ya, kenapa tidak? Karena di movie-nya, Flash bisa-bisanya tewas oleh jebakan di laboratorium milik Scarecrow. Sedangkan di komiknya sendiri, The Flash ini
tidaklah mati di awal cerita karena ia akan bersanding cukup lama di sisi Superman dan menjadi salah satu hero yang tidak berlaku kasar dan menghabisi pihak lain seperti yang dilakukan oleh Superman, Wonder Woman, Hal Jordan, dan sebagainya. Sekaligus, hingga di suatu saat, ia pun akhirnya juga akan beralih sisi dengan membela Batman, terutama saat ia melihat kekejaman Superman dalam menghabisi Shazam alias Billy Batson. Sekaligus, kehadiran Flash ini juga akan mengubah banyak adegan di movie-nya, seperti saat Superman bermain catur bersama Mr. Terrific yang seharusnya posisi itu adalah ditempati The Flash. Yang kedua, kematian yang tak seharusnya. Dan inilah dia hal kedua yang membuat penggemar DC Universe menjadi kesal, adalah pasti kematian Nightwing yang agak kurang karena hanya dengan lemparan tongkat dan mengenai pelipis kepalanya, Nightwing diceritakan langsung tewas saat itu juga. Sedangkan di komiknya, ia dinyatakan tewas, yaitu saat bagian belakang lehernya yang terbentur pecahan batu, di mana hal itu mungkin bisa lebih diakui sebagai penyebab kematiannya dibandingkan hanya dengan lemparan tongkat saja. Lalu ada juga beberapa kematian superhero lainnya, seperti di Atom yang tewas di dalam otak Superman, yang seharusnya adegan itu tidak ada karena di komiknya pun hal itu juga tidak ada. Kemudian kematian dari Kapten Atom yang sebenarnya pun di komiknya ia diceritakan malah bunuh diri untuk menciptakan ledakan nuklir yang bisa membuat Superman terluka. Bahkan ledakannya bisa membuat Wonder Woman harus koma hampir setahun penuh. Kematian Jonathan Kent, ayah angkat dari Superman, yang mana di komiknya ia pun sebenarnya tidak tewas karena ia hanya terkena anak panah milik Green Arrow pada baunya saja. Yang sekaligus kehadiran Martha Kent yang seharusnya juga masih ada alias hidup menemani Clark Kent saat itu. Kematian Cyborg dan Hawkman oleh Amazo, yang mana sekali lagi seharusnya kehadiran mereka akan cukup lama ada di cerita Injustice, bahkan sampai season keduanya, dimana untuk nasib Cyborg bisa dikatakan tewas atau hilang setelah ia membantu mengalahkan invasi Brainiac. Tapi bedanya untuk Hawkman, yang sebenarnya ia akan muncul pada tahun kelima atau year 5 dari cerita Injustice, yang mana kematiannya adalah saat ia berusaha melawan Superman dengan menggunakan mace yang dihiasi oleh Kryptonite. Lalu kematian The Flash yang sudah saya ceritakan sebelumnya, dan tentunya masih ada banyak sekali karakter DC yang harus tewas, termasuk salah satunya sosok guardian sang Dark Knight, yaitu Alfred Pennyworth. Yang mana bisa kita lihat dari movie-nya, semua itu bisa dikatakan tidak sesuai dengan cerita komiknya. Yang ketiga, musuh utama cerita Injustice. Nah, kembali akan saya ulang, untuk bagian penting dari cerita Injustice pastinya adalah aksi perlawanan para pahlawan dalam menghancurkan rezim Superman. Dan karena itulah, Superman adalah sosok ancaman utama yang terus ditunjukkan di dalam komiknya. Dan karena itulah, tak henti-hentinya aksi para pahlawan, khususnya dari kubu Batman, yang terus berusaha melawan rezim Superman itu. Bahkan ancaman Superman itu bisa dikatakan sampai pada level universe. Nah, sedangkan di movie animasinya, meskipun di awal cerita Superman memang menjadi ancaman para pahlawan pemberontak, tapi kok di akhir cerita ternyata ada pihak ketiga yang mencampuri jalan cerita dari Injustice, yaitu si kakek tua Ra's al Ghul, yang malah memanfaatkan rezim Superman untuk kepentingan dirinya sendiri, lalu dilanjut dengan menciptakan super robot Amazo,
yang mana akhirnya di Final War, yang seharusnya bisa menjadi pertarungan puncak, epik dan dahsyat, saya atau mungkin kalian juga malah dibuat bengong saat melihat pertarungan itu adalah saat para pahlawan malah menghadapi sosok Amazo. Ya, meskipun cerita itu memang ada di komik Injustice kedua, tapi sekali lagi sih untuk movie-nya rasanya agak jauh dari gambaran kita atau dari gambaran komiknya. Yang paling tidak untuk melihat kedua kubu antara Superman dan Batman untuk saling bertarung. Apalagi serunya jika di komik, yaitu dengan adanya suatu super pill di mana para pahlawan biasa alias tanpa kekuatan pun seperti Batman, ia bahkan bisa mengajar balik Superman. Jadi bisa dibilang kehadiran Ra's al Ghul ini bersama Amazo memang bisa dibilang telah mengeburkan inti cerita dari Injustice. Sedangkan di komiknya, Ra's al Ghul hanya muncul sebagai tokoh antagonis di komik Injustice kedua yang akan menjadi ancaman setelah Batman berhasil menahan Superman. Yang keempat, event besar dari Injustice. Nah, di bagian ini pasti kalian banyak yang setuju jika di dalam animasi movie-nya kita tidak bisa melihat beberapa event besar yang berjalan di dalam cerita Injustice, di mana beberapa kejadian tersebut yaitu event Teen Titans yang muncul sebelum isu pertama Injustice Year One, di mana event ini bisa dibilang penting terutama untuk menjawab pertanyaan di manakah para pahlawan muda itu, terutama di saat keadaan dunia sedang tidak baik-baik saja. Yang mana akan terjawab jika setelah ledakan nuklir yang menghancurkan metropolis atas aksi Joker, sebagian dari mereka pun ternyata juga ada yang tewas. Hingga aksi perlawanan Superboy atas rasa kecewanya yang mengetahui jika Superman telah melanggar kode etiknya dengan membunuh Joker. Yang mana di akhir cerita, karena tidak bisa melawan Superman, akhirnya mereka pun dikurung di dalam Phantom Zone oleh Superman. Event invasi Kalibugs, yaitu sebagai anak buah dari Darkseid, yang saat itu ia mengira jika Superman sudah mulai lunak dengan menyatakan akan menciptakan kedamaian di dunia. Dan karena itu, Kalibugs pun mencoba untuk menyerang Superman bersama ribuan Parademon, yang mana akhirnya mereka semua bisa dikalahkan oleh Superman seorang. Peperangan Green Lantern Corps. Nah, ini nih pasti event yang paling dinanti oleh kalian sebagai salah satu pertarungan besar antara kubu Superman dengan skuad Green Lantern Corps, termasuk diantaranya Living Planet Mogo. Di mana event ini dipicu saat Superman mau bekerja sama dengan Sinestro bersama Yellow Lantern-nya. Yang mana karena alasan itulah membuat seluruh skuad Green Lantern harus bergerak menghentikan Superman yang telah bekerjasama dengan Sinestro. Dengan akhir ceritanya, yaitu akan kekalahan Green Lantern Corps, lalu perubahan dari Hal Jordan yang akan bergabung dengan Yellow Lantern, termasuk perubahan gila Superman yang menggunakan cincin Yellow Lantern. Event Magic World. Dan inilah dia event besar lainnya, di mana saat itu diceritakan Batman mulai putus asa dalam mencari cara untuk melawan Superman. Hingga akhirnya ia pun mulai mencoba melawan Superman dengan menggunakan magic, di mana ia mulai bekerja sama dengan Konstantin, Zatanna, Dr. Fate, dan para pahlawan lainnya. Yang mana di akhir event ini mereka malah harus melawan pihak ketiga yang tak diduga, yaitu Trigon dan Mr. Mxyzptlk. Event konflik Dewa Olympus.
Dan ini juga merupakan event yang mungkin dinantikan oleh para penggemar DC, yaitu event yang mulai pada komik Injustice Year 4 dengan turunnya para dewa Olympus dan dewa dari New Genesis, yang mana konflik itu dipicu oleh rencana busuk dari Ares. Lalu, event kemunculan cloning dari Superman, yaitu Bizarro yang diciptakan oleh Lex Luthor. Lalu ada juga event invasi Brainiac, dan tentunya masih ada beberapa event besar lainnya. Yang mana sekali lagi, semua event itu hanya bisa kita nikmati di dalam komiknya saja. Yang kelima, ending dari Injustice. Dan inilah dia pembahasan terakhir kita, yaitu jika di dalam movie animasi diceritakan Superman harus kalah atas upaya Batman dengan membawa sosok Superman sekaligus Lois Lane dari universe lain guna menghajar Superman dan menyadarkan otak bebalnya itu. Dan ya, meskipun endingnya itu rasanya agak dipaksakan karena sosok Superman dari universe lain itu rasanya useless dibandingkan dengan kehadiran Lois Lane, yang mana dibandingkan dengan cerita komiknya yang akan ada beberapa alternate ending baik dari versi gamenya maupun versi komiknya. Dan diantaranya yaitu untuk good ending game Injustice kedua, dimana dengan Cold Kryptonite, Batman akhirnya berhasil menahan kekuatan Superman dan mengurungnya di Phantom Zone, yang mana dengan ending ini akhirnya mereka berhasil membebaskan dunia dari rezim Superman. Yang kedua, untuk bad ending game Injustice kedua, dimana dengan ending ini yang diceritakan dengan teknologi Brainiac, Superman berhasil mengendalikan pikiran Batman untuk mau bersanding dengannya. Dan akhirnya, Superman pun berhasil mengendalikan seluruh dunia dan membuatnya menjadi lebih buruk. Dan yang ketiga, yaitu alternate ending pada komik crossover Injustice dan Master of the Universe dengan pahlawan utamanya yaitu He-Man yang telah dipilih untuk menjadi penerus Shazam, yang mana dengan kekuatan itu He-Man akhirnya berhasil menghabisi Superman untuk selamanya, sekaligus memenjarakan para pengikutnya seperti Wonder Woman. Dan dengan itu, para pahlawan yang tersisa seperti Batman dan New Teen Titans, mereka pun mulai memulihkan dunia dari rezim Superman. Dan itulah dia kelima hal yang menurut saya tidak ada di movie animasi Injustice, dimana dengan 5 hal itu, dan bahkan sebenarnya akan ada lebih lagi kejadian maupun event yang tidak muncul di movie animasinya, yang mana pastinya karena itulah akan menjadikan animasi Injustice memiliki banyak kritikan, terutama dari fans DC Universe. Apalagi ditambah jika para fans DC masih banyak yang berharap untuk mendapatkan movie dari DC Universe yang lebih baik, mungkin setara dengan movie dari Marvel Universe. Nah, benar atau enggak nih menurut kalian? Tapi meskipun begitu, mungkin aja ya, jika movie Injustice ini memang dibuat untuk mempermudah para penonton di luar penggemar DC, sehingga plotnya pun dibuat lebih ringkas dan lebih mudah untuk dimengerti tanpa harus membaca komiknya terlebih dahulu. Yang mungkin hal itu bisa jadi alasan karena sekali lagi movie ini memiliki Rated R, yang artinya hanya terbatas untuk penonton dewasa. Jadi secara marketing pun rasanya nggak mungkin hanya mengandalkan pemasukan dari penggemar DC saja. Nah, bagaimana nih menurut kalian untuk movie animasi Injustice ini? Apakah kalian ada yang suka, biasa saja, atau malah tidak menyukai sama sekali? Sekaligus, berapa skor yang pantas diberikan untuk movie Injustice ini?
Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan itu saja untuk video kali ini. Sekian dari saya dan sampai jumpa lagi. Oh iya, kelupaan, di Final War movie Injustice, apakah kalian ingat Superman sempat mengatakan jika Earth itu adalah Earth 22, padahal Earth 22 itu sudah dipetakan sebagai buminya para hero yang sudah tua. Jadi, apakah itu maksudnya jika Earth 22 adalah Earth yang berasal dari Dark Multiverse? Nah, gimana menurut kalian?